Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara sang debater. Sebentar lagi saya akan menuju proyek, tapi karena saya sudah buat sebuah siaran, banyak tadi yang WA saya minta aku membuat sebuah judul tentang rokok. Karena bagi mereka katanya ah, argumen-argumen yang diberikan para pendeta di gereja-gereja itu keliru. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sang debaters. Itu kata mereka. Ya kawan-kawan ya. Aduh, aduh. Sebentar kawan-kawan. Hmm. Nah, kawan-kawan, selama ini kalau kita lihat di gereja-gereja karismatik Pentakosta mereka begitu keras mengecam bagi orang-orang yang merokok dan mengecam pekerja-pekerja gereja tidak boleh merokok. Sementara gereja Protestan, Katolik atau katakanlah kita ambil contoh HKBP lah, itu paling ngenes ya. Pendetanya pun merokok, bahkan ya minum alkohol atau apalah. Bahkan dahulu loh, di kampung ibu saya pernah gereja sekali, orang di dalam gereja pun merokok. Ya, tapi itu kan karena dingin, kampung itu dingin sekali. Tidak tahu kenapa bapak-bapak itu merokok. Habis itu kalau pas acara ibadah dia nggak merokok lagi, cuman di dalam dia. Pernah terlihat saya nggak ngerti apakah hanya bapak itu seorang diri ataukah apa namanya itu itu memang kebiasaan di sana. Tapi sepertinya bapak itu sendiri, ya. Maka kawan-kawan, untuk melengkapi alasan argumen-argumen atau untuk melarang orang merokok, eee, pendeta-pendeta GBI atau Pentakosta sering menggunakan ayat yang di 1 Korintus 3 ya, ayatnya yang ke-16 kita baca dulu ya. Bah, ini kok tertarik, sabar ya kawan-kawan ya. Oh, sorry ini sini, oke. 1 Korintus 16, 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Udah nampil belum? Oh sudah. Saya bukakan. Mereka bilangnya begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah ini kawan. Jadi mereka mengatakan karena diri kita itu bait Allah, jangan kau kotori. Diam di dalam diri kita itu ada roh Allah, jadi jangan kita kotori bait Allah ini. Gitulah 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Kalau kalian menggunakan dalil ini, maka kalian akan diserang dan akan jatuh terkulai. Karena begini, apa alasan orang tidak merokok? Karena diri kita ini bait Allah, jadi jangan kau kotori katanya. Oke. Kenapa merokok itu mengotori diri? Karena itu racun. Oke. Bapak minum kopi enggak? Minum kopi. Kopi itu mengandung racun juga. Kofine apa? Kofine ya. Baru kalau tehine ya. Nah, itu Bapak minum kedua minuman itu. Berarti Bapak mengotori diri Bapak sendiri. Kenapa Bapak berlaku curang? Berlaku berat sebelah dalam hal ini ya. Maka dia akan berkata, "Wow, orang Advent tidak merokok, tidak mengopi, tidak mengeteh." Oke. Sekarang saya tanya lagi Bapak, apakah Bapak pernah makan obat atau minum obat? Oh iya pernah, itu kan untuk menyehatkan. Nah, banyak orang nggak tahu bahwa obat ini sebenarnya racun kawan. Racun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Itulah sebabnya kotorannya itu bisa menyebabkan penyakit A, penyakit B, penyakit C, atau banyak penyakit lain. Maka dibuatlah obat untuk mengeluarkan racun yang di dalam tubuh, kan katanya kan. Contoh profil Kailing itu kan mengeluarkan toksin dari dalam tubuh kan ya. Nah, pernahkah kita makan sayur juga? Sayur-sayuran katanya kalau dipanaskan nanti mengandung racun sebagai macamnya lah. Jadi kawan-kawan, kalau kita cukup menggunakan ayat itu maka kita akan dibantai orang di dalam sebuah pertahanan argumen. Ya, itu akan dibantai orang kawan. Gak akan cukup kuat.
Dan ayat itu menjelaskan kepada kita begini kawan. Bahwa dikatakan, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Makna ayat ini menjelaskan banyak hal. Ya, kita lanjutkan dulu ya, lanjutkan lagi ayat berikutnya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Paham ya kawan-kawannya? Ini. Paham? Dari sini, ya. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Contoh, oke, kita dikasih narkoba segala macam, kita binasa. Maka Tuhan akan membinasakan orang itu karena dia sudah membinasakan bait Allah itu sendiri. Oke? Artinya itu bisa membuat orang pada kehancuran, kematian. Nah, demikian juga racun-racun teh, racun kopi, pokoknya semua racun lah yang masuk ke dalam diri kita. Makanya kita sebenarnya disarankan hanya makan ikan dan buah-buahan seperti orang zaman jauh dulu sama makan tepung, roti ya. Nah, kawan-kawan, dari ayat itu bahwa diri kita ini bait Allah yang dimaksud apa? Pertama, itu mengandung banyak hal. Jangan kotori diri, cara mengotori diri udah pernah kuajari. Contoh kita mencuri, merampok, berzina segala macam itu mengotori, itu nggak bisa. Ya. Kemudian merujuk kepada membinasakan. Membinasakan misalnya kita dibunuh, kita diracuni, kita pentingnya hal-hal mencabut-cabut nyawa gitulah ya. Itu juga tidak baik ya bagi Tuhan, marah.